Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Goswin. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana memanage quizzes agar anak-anak tidak bermain curang ya. Main curangnya bagaimana? Main curangnya begini. Ketika anak-anak mengerjakan soal dan dia menjawab salah, maka dia akan tahu ya jawaban yang benar itu mana, biasanya akan ditunjukkan. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyembunyikan informasi tersebut. Saya ambil contoh, ini saya buat contoh sederhana aja ya, ini ada dua contoh soal. Ini akan saya pakai untuk demo ya, untuk demo bagaimana kalau jawab salah dan benar itu anak-anak tidak tahu pengaturannya seperti apa ya. Baik, ini edit soalnya ini saya anggap sudah selesai. Ini saya akhiri dan saya akan manfaatkan ini. Misalnya ini soal kelas 5 SD misalnya ya. Ini saya lewati, skip, kemudian selesai. Nah, sekarang ini saya akan manfaatkan untuk latihan. Jadi ketika teman-teman akan membagikan soal ini ke murid-murid, entah itu dalam bentuk play live atau dalam bentuk homework, caranya sebelum pin itu kita dapat, kita atur dulu ya. Misalnya seperti ini. Jadi sebelum pin itu kita dapat, kita atur di sini. Di sini ada pengaturannya. Ya, mana yang harus dimatikan dan mana yang harus dibiarin. Kalau yang bawah biarin aja lah. Yang perlu kita atur sebenarnya di sini. Ini kalau pakai bahasa Inggris. Nah, pakai Inggris itu munculnya di sini ini ya. Kalau pakai bahasa asing, sebaiknya kalau teman-teman enjoy pakai bahasa Indonesia, di Indonesiakan saja ya. Di sini ada add fun ya, ini add fun ya di sini. Nah, ini kita klik. Nah, kita akan gini kalau untuk mengambil pin ya kan. Sedangkan kalau gini untuk ngatur pinnya nanti dulu. Mana yang harus dimatikan dan mana yang harus dihidupkan. 1, 2, 3, 4 ini. Bagi yang tidak terlalu terampil menggunakan bahasa ini, maka sebaiknya settingannya diubah menjadi bahasa ibu ya, bahasa induk, bahasa jangan keliru, ini benderanya hampir sama ya. Nah, kita ubah begini, kemudian kita atur yang di settingan yang advance tadi. Caranya begini. Pertama, yang atas ini biarin aja, defaultnya seperti ini. Ini siswa hanya dapat menggunakan generator. Nah, ini matikan saja. Tunjukkan pertanyaan di game, tampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Ini hanya validasi. Ini artinya ketika siswa menjawab salah atau benar, banternya ya, suara motor, mentang-mentang jalanan sepi. Jadi saya ulangi, kalau ini dipilih yang hanya validasi, artinya ketika player atau anak-anak menjawab, maka akan ada validasi jawabannya salah atau benar. Tetapi sistem tidak akan menunjukkan kunci yang benar. Kunci jawabannya mana nggak akan diberitahu anak-anak. Nah, defaultnya ketika teman-teman baru membuat quizzes adalah ini. Ketika ini posisinya aktif, maka pada saat anak-anak itu menjawab salah atau benar, maka akan ada pemberitahuan. Ketika jawabannya salah, maka akan tanda silang di jawaban itu dan di sebelahnya ada jawaban benarnya ditunjukin. Tetapi kalau kita posisikan seperti ini, yang muncul adalah ketika kita klik jawaban, kalau salah ya salah, kalau benar ya di checklist. Sedangkan kalau kita pakai yang ini, kita matikan, maka player tidak tahu jawaban itu salah atau benar, nggak ada yang tahu, nggak ada pemberitahuan. Ya terserah mana yang mau dipilih. Ya, kalau perlu kita peragakan dua-duanya ya. Ya, yang kedua, tunjukkan jawaban setelah babak selesai. Artinya ketika anak-anak udah selesai akan ditunjukkan jawaban yang benar.
saya akan mematikan ini biar benar-benar anak-anak nggak ngerti kuncinya, biar dia tanya, penasaran dan seterusnya. Saya akan peragakan dulu yang mati, jadi kita nggak tahu jawabannya benar atau salah. Oke, kita mulai ya. Sekarang saya akan munculkan pinnya ya. Kita akan munculkan pinnya ini. Jadi cara ngopi cukup diklik sekali aja, nggak usah dicopas. Terus saya akan buka halaman baru Quizzes dan saya akan join. Saya akan berposisi sebagai pemain atau sebagai murid. Ini pinnya saya masukkan. Kemudian ini namanya, misalnya saya tambah yang K1 ya, ini saya pepetkan aja gini. Mulai. Nah, saya udah masuk. Nah, di sini udah ada nama saya ya. Pemainnya cuma satu, saya saja. Kemudian saya sebagai guru akan memulainya. Maka di sini di murid juga sudah mulai. Nah, mari kita perhatikan pada saat kita menjawab. Nah, ini ada soal berikut ini yang merupakan gambar organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai pemompa darah. Misalnya saya menjawab ini, apa yang terjadi? Tidak ada pemberitahuan jawaban saya benar atau salah. Demikian juga ini. Misalnya ini saya tulis begini, juga nggak ada pemberitahuan jawaban saya salah atau benar. Begitu ya. Kemudian di sini udah tahu benar jawaban saya adalah benar satu, salah satu ya. Baru tahu, yang tahu siapa ini? Gurunya sebagai moderator. Ya, kalau dicek di sini nomor 1 benar, nomor 2 salah. Oke. Baik, ini saya akhiri gamenya. Sekarang kita demokan kembali dengan pengaturan yang berbeda. Kita akan coba dengan pengaturan yang berbeda, yaitu yang ini soalnya sama ya, kita pakai yang live. Ini live game, kemudian kita atur. Tadi kan ini mati, nggak ada pemberitahuan jawaban benar atau salah. Nah, sekarang kalau misalnya hanya validasi, kita jawab salah dan benar akan ketahuan. Oke ya, kita mulai ya. Kemudian kita cari pinnya kita munculkan, kita copy, kemudian ini join game lagi ya. Ini berarti ini kita tutup. Ini sebagai guru, ini saya tutup dulu, join game. Ini saya nyamar lagi menjadi murid. Ini pinnya, gabung, kemudian guru memulainya, maka di sini juga akan mulai. Nah, sekarang mari kita perhatikan apa bedanya dengan yang settingan pertama. Di settingan yang ini, ketika saya menjawab salah, katakan misalnya ini saya kasih jawaban di sini adalah pencerna makanan ya, gambar organ tubuh manusia tersebut berfungsi sebagai pencerna makanan. Misalnya saya jawab ini, maka saya diberitahu, oh salah, yang benar mana? Saya nggak tahu, karena kuncinya disembunyikan oleh si guru ya, guru hebat ya. Kemudian ini, berikut ini merupakan gambar, misalnya ini kan jawabannya jantung. Nah, ada pemberitahuan bahwa jawaban saya benar. Oke, menarik bukan? Nah, dengan cara seperti ini, anak-anak akan sulit untuk curang. Kalau yang awal tadi ya, jadi yang default yang pertama, ini saya akhiri dulu. Yang bawaan dari sistem itu kan seperti ini settingannya. Yang di sini aktif, ini juga aktif. Kalau ini yang terjadi settingannya, maka yang tampak di siswa adalah begini. Kita mulai kembali ya. Ini misalnya kita copy, kemudian ini gabung ya, si murid misalnya gabung seperti ini. Misalnya muridnya gabung, kemudian katakan namanya ini, kita mulai, si guru akan ngeklik mulai ya, maka di sini juga akan memulainya. Mari kita perhatikan bedanya dengan dua settingan tadi. Nah, di sini di settingan yang ini, kalau kita menjawab salah, misalnya ini saya jawab hati gitu ya, maka ini salah, tapi di sini ditunjukkan yang benar gitu loh, yang warna hijau tadi ya kan. Itu ketika anak mengulang
dia tahu bahwa oh tadi jawabannya itu ya. Dia bisa mengulang dan nilainya akhirnya 100. Kemudian kalau yang ini misalnya juga saya jawab misalnya dengan jawaban kalau saya jawab benar misalnya ini ya. Nah, di checklist gitu kan. Ya, paham ya? Jadi sangat mudah untuk men-setting mengakali supaya anak-anak juga tidak hanya sekadar bermain ya untuk evaluasi dengan kuisis, tapi dia benar-benar berpikir. Oleh sebab itu untuk teman-teman guru ketika memberikan evaluasi ini kepada anak-anak, perhatikan tentang soal kesulitannya seperti apa, setting waktunya apa, mau disetting per nomor soal ya. Misalnya soal seperti ini 16 ini misalnya, ini soal apakah dibuat waktunya itu sama ya, seragam. Jadi kalau ini saya edit misalnya, apakah soal dibuat 60 detik semua ya. Kalau soalnya agak sulit dibiarkan 60 detik ya anak-anak jadi susah. Ini kan 60 detik, 60 detik, 60 detik gitu kan. Sebenarnya tiap butir soal bisa saja dibuat beda. Ada yang 60, ada yang 3 menit bisa. Tapi kalau mau diseragamkan, settingannya tidak dari per soal, langsung dari sini saja. Begitu ini saya buat semuanya menjadi 2 menit, ya semuanya di sini akan tersetting akan menjadi 2 menit semua. Semua nomor akan menjadi 2 menit. Demikian, mudah-mudahan tutorial ini akan semakin membuat kita semua semakin terampil ya di dalam menyiapkan media online untuk evaluasi. Tidak hanya pada saat kondisi darurat seperti sekarang karena ada wabah corona, tapi ini bisa dimanfaatkan ketika rekan-rekan guru sedang ada tugas ya, ada tugas sekolah, harus meninggalkan anak-anak masih bisa tetap belajar, tetap bersemangat dengan apa yang kita punya ini. Dan soal-soal ini bisa kita kirimkan melalui smartphone, jadi tidak harus selalu pakai laptop. Yang penting kita masih terkoneksi dengan internet. Selamat mencoba, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dukung terus channel Guswin ya, bantu like, komentar lah ya, masukan, request juga boleh. Jika masih ada yang nggak jelas boleh japri ke saya. Nomor kontak saya ada di YouTube ya, di beranda insyaallah ada. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.